Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Teman-teman semuanya, hari ini kita sedang berada di Kota Banjarmasin dan bersama saya ada Mas Iman Sapaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini kita sekarang berada di mana nih? Di Sungai Martapura ya. Sungai Martapura ya. Sungai Martapura ini sisi lain ya, tidak nyambung dengan Sungai Barito. Sudah kita konfirmasi ke supir. Agenda kita hari ini di Banjarmasin ada ya ini ya, sedang menikmati suasana Kota Seribu Sungai ya. Baik, Kang Iman, ini kita mau bincang-bincang sedikit seputar pengalamannya Kang Iman ini. Ini kan kalau bicara sosok beliau ini kan ya, ini kan beliau termasuk legend ya, yang masih hidup. Maksudnya untuk wilayah di ini ya, wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Kang Iman ini termasuk alumni awal-awal di pelatihan PAZ. Alumni tahun berapa, Kang Iman? Saya dulu pertama itu baby pass ya. Malah baby pass duluan ya? Dulu kan boleh upgrading. Kata Ustadz itu boleh kuliah dulu baru SMP gitu. Oh iya, dulu itu jokesnya Ustadz Haris dari dulu ya. Gitu, jadi pertama awal ikut di baby pass Klaten, kemudian basicnya saya ikut di Semarang itu bulan April 2019 ya. Jadi baby pass dulu baru basic di Semarang. Itu baby pass juga 2019 itu Pak Iman ya? Berarti iya Februari kalau nggak salah Pak. Februari 2019 sekitar itulah. Klaten ya? Masya Allah. Ini termasuk angkatan lama ini ya. Beliau ini termasuk angkatan lama dan alhamdulillah sudah banyak pasien yang dibantu. Alhamdulillah. Wasilah ilmu pas ini. Dan ini menarik ya. Kenapa kok beliau ketemu baby pass dulu, ini jadi cerita menarik. Karena ini kemudian nanti jadi rangkaian cerita untuk ini nih, yang paling buat saya pribadi sih ini heroik lah ya, terlalu berani. Karena Kang Iman Sapaat ini teman-teman, ini adalah salah satu sosok pas trooper yang betul-betul kalau dengan keilmuan pas itu yakin sempurna gitu ya, insya Allah lah. Maksudnya meyakini bahwa ilmu ini betul-betul bisa diaplikasikan sepenuhnya, bahkan sampai pada hal kelahiran. Jadi Kang Iman ini tidak punya basic di dunia kesehatan sedikit pun ya Pak Iman? Tidak ada. Bahkan ya? Terapis pun bukan. Terapis pun bukan dulunya. Istri juga bukan ya? Bukan. Istri juga bukan. Dan keduanya di anak yang keempat itu berani mempraktekkan pas Maryam tanpa bantuan tenaga bidan satupun ya. Bahkan bidan taunya setelah lahir ya. Malah bidan cuma dapat laporan aja sudah lahir. Nah itu luar biasa. Nah ini juga jadi cerita ya, mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan dengar sama-sama lah. Gimana itu ceritanya tuh Kang Iman? Kok bisa sampai berani? Itu di rumah ya, betulan ya? Iya di rumah. Jadi memang itu terbangun dari spirit ini ya. Bahwasanya satu kepingin mengaplikasikan ilmu praktek ya kan. Praktek ilmu. Kemudian yang kedua memang dari beberapa pengalaman proses persalinan di anak sebelumnya, terutama anak yang ketiga ini memang istri kelihatan traumatis sekali. Yang pasca kelahiran yang ketiga? Iya, yang ketiga itu artinya bahkan kalau dia cerita itu udah masuk ke area rumah sakit atau klinik itu dia sudah trauma gitu. Nah, jadi ya baik. Itu kenapa dulunya itu Pak Iman di anak ketiga itu? Ya dia memang ini ya. Proses lahirannya sebenarnya normal, lama gitu kan. Lama, kemudian setelah ya ada beberapa proses yang membuat trauma ya. Karena di situasi pas kepala keluar itu istri kehabisan tenaga. Oh, Masya Allah. Sehingga akhirnya ada proses dorongan ya. Perut didorong? Ya, dari perut didorong, kemudian dari bawah ditarik. Insya Allah. Jadi seperti manual gitu ya, manual ini ya. Begitu keluar itu ya kondisi bayinya nangis tapi nggak maksimal gitu. Beda dengan dua kakaknya? Beda dengan yang anak pertama dan kedua, alhamdulillah bisa lancar. Nah dari kejadian itu kan memang bikin traumatis sendiri lah untuk istri.
Yang akhirnya Bismillah, ayo kita ini punya ilmu gitu kan. Kita punya ilmu, ayo kita praktekkan, dan saya yakin ini bisa. Masya Allah. Itu anak ketiga itu, mohon maaf, apakah karena kondisi itu kemudian jadi ada sesi harus belajar baby pass-nya itu Pak Iman? Ya, betul. Jadi sebab anak ketiga juga ya, salah satunya ya. Ya, kalau dibilang saya sebelumnya itu memang ada pelatihan PAS ya. Ada pelatihan. Oh, sudah tahu? Waktu itu belum PAS nih. Iya, belum. Ya. Dengan nama lain, waktu itu diadakan oleh komunitas saya sendiri juga. Kemudian ya saya pikir, wah ngapain saya ikut ini gitu kan. Bukan terapis, bukan apa gitu loh. Gak ada kepentingan. Iya, gak ada kepentingan apa. Jadi teman-teman pada ikut, saya juga nggak berangkat gitu. Kemudian ternyata Allah mempertemukan PAS ini lewat anak saya yang ketiga. Jadi dengan kondisi tadi Kelahirannya seperti itu, di rentang waktu 1 bulan itu anak saya justru ya bermasalah lah. Dia muntah terus, sehari itu puluhan kali muntah gitu. Masya Allah. Pasca lahiran? Iya, pasca lahiran. Pasca lahiran muntah terus, akhirnya sudah ya ke spesialis, ke ikhtiar ke rumah sakit, sudah di operan berapa hari gitu kan. Sudah ada tindakan beberapa pemeriksaan. Namun hasilnya ya belum ada perubahan lah. Qadarullah. Nah, di situ ada teman yang menyarankan untuk mencoba ikhtiar ke PAS. Akhirnya waktu itu ada di Klaten kan. Itu langsung sesi pelatihan itu? Bukan kan? Bukan. Jadi waktu itu ada pelatihan, cuma pas saya datang ke sana itu sudah sesi praktek ya, sudah selesai sesi praktek. Sehingga, itu berarti dalam niatan mau menterapi. Iya, niatnya menterapi. Akhirnya saya berangkat ke Klaten. Ya di sana pun merasa ini apa bahasanya ya, nggak puas gitu loh. Kenapa? Karena hasilnya cuma ini. Saya masuk ruang terapi itu nggak ada 10 menit gitu. Nggak ada 10 menit? Nggak ada. Jadi saya masuk. Itu langsung ditangani Ustadz ya? Iya, waktu itu masih Ustadz. Nah, terus ada Bunia pasti ini luar biasa. Beliau yang mandu terus menjadi, ya. Masya Allah. Sharing menjadi ini sama Bunia, luar biasa. Jadi masuk, udah dilihat ini, udah dibedong kayak gini ya, di video, biar nanti di rumah kerjain sendiri gitu kan, sama Ustadz. Saya melongo aja, ini bener apa enggak gitu kan. Habis itu udah keluar gitu. 10 menit selesai ya? Iya, jadi cuma diajarin bedong aja. Ya sampai rumah sih, ya antara percaya dan tidak, tapi saya lakukan gitu loh, karena ya memang kondisinya masih bayi. Dan mungkin bisa jadi pikirannya Kang Iman waktu itu ya mau milih apa lagi gitu ya? Iya begitu. Karena saya jujur dari sepulang dari rumah sakit itu memang dikasih beberapa resep ya. Yang wah kalau saya lihat juga ke anak ya, mesti nggak tega, sama sekali nggak tega saya ini. Jadi sudah saya beli dan ini, tapi sampai rumah nggak berani saya minumkan gitu. Terus di bedong, sempat berapa lama? Ada proses langsung nggak itu Pak Iman? Itu memang bertahap ya. Jadi cuma saya lihat frekuensi muntahnya berkurang. Hitungan hari ya? Iya, hitungan hari. Jadi hari pertama, kedua, seminggu kemudian itu paling berapa kali, dari tadinya puluhan kali gitu kan sehari, itu sudah mulai menurun. Bahkan itu efektif 1 bulan itu sudah berhenti muntahnya. Sebulan berhenti muntahnya? Iya, sebulan berhenti muntahnya. Nah di sebulan itu kebetulan ada baby pass. Akhirnya gitu ikut kan. Iya, saya kontak ke Pak Bilal saya ikut dong gitu kan. Ya silahkan berangkat. Nah di hari pertama saya berangkat, kemudian saya waktu itu belum bareng sama baby itu belum. Saya berangkat sendiri ya. Saya berangkat sendiri, kemudian setelah usai pelatihan hari pertama, dulu upgrading baby pass kan 2 hari itu, 2 hari. Saya beli flash disknya kayaknya. Iya, kayaknya iya. Kalau di flash disk ada itu. Nah, jadi kalau generasi flash disk masih dapat itu. Setelah saya hari pertama itu saya mendekat ke Ustadz terus cerita gitu kan. Karena saya sudah progresnya gimana ya, progresnya gitu. Terus terapi lanjutannya apa ini Ustadz? Ya terapi lanjutan harus bawa sini anaknya. Saya lihat gitu kan. Nah, ini saya telepon istri. Telepon istri suruh nyusul. Akhirnya ngajak temennya sama ibu saya gitu kan. Ke Klaten ya? Ke Klaten.
Hari kedua langsung ini. Ini hari kedua ikut pelatihannya sekalian untuk probandus juga untuk anak saya. Oh, bayinya maju ke depan. Iya, maju ke depan. Oh, Masya Allah. Nah, ya begitu. Ya. Oke, nah itu berarti jadi perkenalan awalnya di situ ya Pak Iman ya. Iya, Terus kemudian ketemu basic berarti selang berapa bulan itu? Berarti Februari, Maret, April ya. Maret April ya. Itu selama itu kan baby pass dulu tuh. Maksudnya sempat praktek apa gitu loh Pak? Maksudnya kan kalau habis basic kan kita masih bisa nyoba-nyoba lah praktek. Iya. Itu kalau habis baby pass itu terus. Ya paling prakteknya ke anak sendiri aja sih. Oh, karena berdoa coba diaplikasikan ya. Oke. Nah, sekarang gini Pak Iman. Itu kan terus habis itu basic, habis itu langsung praktek ya. Itu kemudian sampai di titik apa itu Pak Iman yang bikin wah ini harus semua ilmu sampai Maryamnya itu. Iya. Motivasi utamanya apa itu? Betul. Selain keluhan di anak ketiga ya, mohon maaf ya. Selain masalah yang pernah dialami di anak ketiga itu, ada sisi motivasi apa lagi Kang Iman? Iya. Ya saya kenal dengan pas, kemudian jatuh hati dengan pas ya kan. Itu yang paling menggetarkan itu ya inspirasi Qur'annya. Jadi begitu saya ikut baby pass itu, wah ini luar biasa ini gitu. Karena di anak pun juga progres. Iya, satu udah progres, yang kedua sumbernya memang dari inspirasi Quran. Maka saya udah semangat untuk wah ini harus didalami gitu kan. Saya yakin ini bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk masyarakat lah. Saya berpikir begitu. Nah, semakin kita membantu beberapa kasus gitu kan, wah. Jadi wow Iya, lagi jadi ya. wow gitu kan. Nah, Banyak yang seketika gitu ya Pak Iman. Iya. Insya Allah. Kan kalau kita ingat pelatihan dulu itu kan cuman kayak gitu loh. Akhirnya terjawab 10 menit itu ya. Ini cuma 10 menit selesai gitu. Ya begitu. Iya, Saya kadang curhat sama teman-teman kayak Kang Muhirin yang dari Makassar itu kan cerita kalau udah terapi gerakannya kan cuma itu aja. Mau diapain lagi gitu kan, di sit up udah gitu aja, tapi kok selesai gitu. Itu kadang yang bikin takjub dan akhirnya ya mulai belajar Maryam dan sebagainya gitu kan. Semakin mantap ya. Semakin mantap, tetapi ketika belum membuktikan sendiri itu kan kayak gitu loh. Ya, harus dipraktekkan ya. Iya. Keren juga. Ini bapak-bapak memang harus gitu emang ya, ibu-ibu juga. Terus itu nego ke istri pasti kan? Iya, tentu. Allah Ta'ala kasih hamil istri keempat ya. Terus gimana itu? Ya. Proposalnya gimana itu Pak Iman? Jadi mungkin ya kalau istri begitu saya pahamkan gimana Bu nanti persalinan dengan teknik pas Maryam gitu kan. Ya sebenarnya semangat walaupun dianya juga masih agak canggung juga ya kan tetap. Ini yang ngomong suami saya, oke lah dia sudah nerapi gitu kan. Cuman kamu belum ngelahirin seorang wanita pun gitu ya. Jadi dia mungkin masih bertanya-tanya ya. Iya, jadi tapi ya itu satu mungkin motivasi dia nggak mau ke rumah sakit lagi karena trauma. Karena trauma itu. Kemudian yang kedua ya itu inspirasi Qur'annya juga kuat. Gitu. Istri juga sudah ikut pelatihan ya? Belum waktu itu belum. Oh waktu itu belum. Iya, belum. Nah kemudian kalau pas hamil itu kan banyak keluhan tuh ibu ya kan. Ya. Ada sakit pinggangnya gitu kan, kakinya bengkak dan sebagainya. Itu ya saya selesaikan dengan teknik pas. Jadi itu mulai dari awal hamil sampai selesai sama sekali nggak ini ya? Sama sekali. Bersentuhan dengan sekali lagi ya tenaga bidan atau apa? Sama sekali nggak ada. Paling kita kadang kan masih ada dukun bayi yang sepuh gitu kan Pak. Itu paling ngecek kita aja. Ke sana ngecek gimana kondisinya. USG juga nggak? USG-nya sama tadi dukun bayi. Sama dukun bayi itu. Iya. Keren. Asli keren. Iya. Jadi kita udah nih Mbah ya. Oh ini bagus laki-laki ini. Oh gitu ya. Posisinya udah beneran bagus. Ya. Beneran. Saya waduh ini harus belajar itu ilmunya itu. Ya. Gimana caranya bisa nebak ini laki-laki perempuan dengan sentuhan betul, ya. Betul. Luar biasa itu. Jadi cuman ke dukun bayi, sama sekali nggak USG nggak apa ya Pak Iman ya? Sama sekali. Walaupun akhirnya kan karena saya juga di desa ini ya. Salah satu di inilah struktur pengurusan desa gitu kan ya.
lihat istri saya hamil, kok nggak ada laporan ke bidan desa. Akhirnya dan dikejar ya. sebagainya. Akhirnya Akhirnya dikejar ya. dikejar juga ya kan. Didatangi gitu, datangi. Tapi waktu itu saya pas nggak di rumah ya kan, biasa tukang bolang kan. Kayak di rumah gitu, datangi. Udah istri cerita, ya datangi. Ya udah nggak apa-apa, jawab seininya aja gitu kan. Ya sampai 1 kali 2 kali ya enggak Enggak ini juga ya. hanya datang juga dari puskesmas itu sambil ngambil sampel darahnya Ambil gitu. sampel darah. Ya sampel darahnya diambil, Itu waktu usia itu sudah ya 8 lah, sudah 8 bulan. ya. Ambil sampel darah terus dites, Dites. Nah besoknya dikabarin. ya selang beberapa hari datang ke situ. Waktu itu hari Kamis saya ingat, hari Kamis bidan datang, hari Jumatnya lahir itu. Iya. Jadi hari Kamis Dia ngasih laporan. hasil sampel darahnya. Apa kata itu? Ini HB ibu rendah sekali Pak. Gitu kan. Kebetulan ketemu saya waktu itu. HB ibu rendah sekali, di angka, Bahaya itu, rawan ya. Di angka 7 atau 8 saya waktu itu. Padahal normalnya itu 12. Ya, ya. Angka ya, secara Ya. angka ya. Itu ini kalau persalinan nanti terjadi Rawan pendarahan. pendarahan gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini aja. Diain aja. Iya, diain aja. Itu ketemu Kang Iman itu ya? Iya, ketemu ya? pas waktu itu ketemu pas saya di rumah. Ya dikasih vitamin dan penambah darah dan sebagainya. Itu penambah nanti diminum. Ya. Saya gitu aja sih. Gitu. Terus waktu itu kan Amin 1 tuh. Besoknya terus proses lahiran dong berarti. Iya. Itu gimana itu? Itu ceritanya heroik sekali loh itu loh. Itu bagi saya tuh saya belum kepikiran itu gimana ceritanya nahan pasien gitu kan. Jadi ceritanya Kang Iman itu teman-teman itu kondisi hari apa? Hari Jumat ya? Hari Jumat itu kondisi berada di antrian pasien habis Jumatan itu ya? Habis Jumatan. Habis Jumatan. Kemudian beliau tuh masih sempat-sempatnya, mohon maaf Pak, ya, kalau Bapak mau tunggu itu. Bagi saya nggak kepikiran tuh gimana ceritanya nih ngurusin ibu lahiranan gitu kan. Ya tentunya satu tadi ya udah berangkat dari keyakinan Yakin. bersama ya. Saya dengan Jadi suami istri sudah- sudah yakin dulu, sudah yakin. Kemudian di malam Jumat itu istri sudah terasa ada kontraksi sebetulnya. Pola jelang lahirannya Iya, sudah ini betul. ya. Tapi kan saya dari beberapa pengalaman anak-anak sebelumnya, kalau kontraksi masih di bawah 10 menit Ini gitu masih kan. belum. Ini masih Ya, ya. ini his palsu bahasa Ya, ya, ininya gitu kan. Ya udah istirahat aja. Ya udah istirahat tidur. Nah, di pagi hari juga masih muncul begitu. Tapi rentangnya masih lama. Ya. 15-10 menit gitu kan. Gitu. Nah, pas saya mau berangkat Jumatan memang dia semakin rapat kontraksinya gitu kan. Nah, ini mungkin sudah dekat juga gitu. Nah, memang saya setting awalnya itu karena anak saya yang 1 2 3 ini lahirnya malam semua gitu kan. Saya berpikir mungkin ini juga malam gitu kan. Paham saya paham. Itulah kenapa tiang itu gitu Iya. ya, ada di ruang terapi ya. Betul. Oke. Jadi saya PD-nya ya udah ini nanti untuk gerakan Paling Mariana malam pakai gitu. iya paling malam ini gitu kan. Iya. Tuh begitu. Akhirnya yang ada tiang tuh cuma di ruang terapi gitu kan. Nah, sepulang dari sholat Jumat memang itu pasien sudah antri dari sebelum Jumat sebetulnya. Ada berapa itu Pak Iman? 1. 3. 3 pasien. Ya, 3 pasien. 3 pasien kemudian saya ini kan begitu habis sholat Jumat lagi interview kan, wawancara sama pasien gitu kan. Terus istri manggil dari kamar gitu kan. Dan kemudian saya cek dulu, wah ini sudah Rapat sekali. ini udah 1 menit itu sudah 2 Udah kali berkali-kali kontraksi ya. gitu kan. Wah ini udah dekat nih. Akhirnya saya keluar lagi, saya pamitan ke pasien itu. Pak Ibu, mohon maaf, ini saya mau ngurus istri dulu mau lahiran. Gimana Pak? Ya di dalam. Itu loh. Saya nggak kebayang itu. Lahiran di dalam. Itu kan orang. Ini kan bukan klinik bersalin gitu. Ada ya pasiennya juga nanya, oh tapi nanti saya di terapi ya, karena waktu itu pasien agak jauh itu dari Kota Purwokerto 2 jam itu. Purwokerto. Iya. Nah, akhirnya udah saya masuk
Nah itu memang kondisinya nggak ideal sekali. Iya, karena tiang di ruang terapi Iya, kan. Itu tiang harus ya buat disiapkan. gerakan Mariamnya gitu kan Di ya. ruang terapi, kemudian masuk di dalam kamar nggak ada yang buat pegangan gitu kan. Survival Nggak ini. ada buat pegangan. Akhirnya Pakai apa, Pak Iman? jadi itu kan ada daun pintu begini kan. Nah si istri itu pegangannya begini. Jadi begini gitu kan. Nah saya duduk di bawah sambil megangin supaya Pintunya nggak gerak. pintunya Astagfirullahaladzim. Masya Allah. gitu. Berapa lama tapi Pak Iman? Masya Allah. Itu luar biasa ya. Jadi paling sekitar proses 15 menit lah. 15 menit? Ya. Berapa kali gerakan ini Pak Iman? Sempat gitu nggak? Itu kayaknya sekitar 4 atau 5 gerakan itu ketuban pecah ya gitu kan. Begitu ketuban pecah, Langsung disusul wah ini jadi Masya Allah ya, saya berpikir ini hikmah gitu. Hikmah. Jadi kayak dibimbing gitu kan. Padahal iya sebelumnya nggak terbayang ini kalau bayi jatuh keluar ya, karena dia nanti posisinya jatuh. kan bukan Iya, berbaring gitu kan. ya. Kemudian ketika saya tangkap kira-kira licin apa enggak gitu kan. Oh iya ya. Saya kebayangnya begitu gitu loh. Tapi kok Masya Allah. Jadi begitu ketuban pecah itu dalam pikiran saya, wah ini keluar nih bayi. Betul. Jadi begitu jatuh ke lantai itu kan ada percikan gitu kan. Wah ini bayi keluar nih. Jadi refleks tangan saya itu langsung ke bawah gitu. Masya Allah. Betul. Jadi begitu ini bayi langsung keluar. Bayi keluar shoot gitu ya. Udah begitu keluar dengar tangisan bayi, ibu saya masuk kamar kan. Iya. Ini ada apa ini gitu kan. Wah, Heboh ya. heboh gitu kan. Ini- Tapi begitu melihat saya kayak Ya, sigap udah dan ini seterusnya ya. tenang dan sebagainya, akhirnya ya udah. Padahal itu di dalam jiwa berkecamuk juga Iya ya. juga. Ini mau diapain habis itu cuma modal ilmu pas aja ya. Iya Masya betul Allah. betul. Baik. Yakin tenang gitu lah. Nah, Pak Iman, kalau melihat proses kelahiran yang seperti dengan metode Pas Mariam ya, apa yang Pak Iman dapatkan? Maksudnya poin apa yang berbeda gitu, Pak Iman? Iya. Tidak hanya dari segi teori ya, tapi dari segi hasil. Iya. Karena sudah dipraktikin nih. Hasil apa yang Pak Iman dapatkan dibanding itu? Terus kemudian kira-kira pesan apa nih buat teman-teman Pas Trooper, terutama yang bapak-bapak ini? Yang mama juga nih ya. Iya mama juga ya. Jadi itu begitu bayi keluar saya bedong gitu kan selesai. Dukun bayi tadi datang, memang saya minta adik untuk diundang gitu kan. Tapi begitu datang kan udah selesai gitu. Nah setelah tanggapan pertama dukun bayi itu dibilang ini kepalanya bagus sekali gitu. Kepalanya? Ya, jadi betul-betul sempurna, bentuknya Bulet sempurna, gitu bulet ya? gitu. Itu kalau evaluasi dari dukun bayinya, oh ini pasti ngejannya kuat ini ibunya gitu kan. Padahal nggak ngejan Iya, ya. padahal nggak ngejan itu, nggak ngejan sama sekali gitu kan. Nah itu satu, artinya memang bentuk strukturnya itu memang Berpengaruh Iya, sampai ke berpengaruh. begitu bentuk tubuh ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua ke istri ya. Saya pengalaman mendampingi 3 orang anak itu kan ke Vaskes ya kan. Ya. Itu selalu kita bawakan ada sekitar 8 kain itu untuk mempersiapkan membersihkan darahnya dan sebagainya gitu kan. Karena selalu banyak Karena selalu banyak. dari awal ya. Iya, dari awal begitu. Dan Begitu Mariam ini? Ya begitu Mariam, saya paling pakai 3 kain dan itu nggak begitu Ya, ini, nggak cuman begitu biasa banyak aja gitu ya. Biasa aja. Karena efek bayi keluar aja Iya, gitu ya. Iya. Masya Itu. Allah, Masya Allah. Kemudian di perkembangan Sekarang udah berapa bulan sekarang usia? berarti masuk ke 10 nih. 10 bulan ya? 10 bulan. Masya Allah. Itu sangat luar biasa lah. Kalau saya ingat dia kena pilek itu paling entah 3 atau 4 kali. Mulai dari sejak lahir. Iya, dari sejak lahir. Padahal kalau kita tahu anak-anak segitu kan biasanya kadang Ya banyak lah. udah Demam apa. demam gitu, terus ya. iya. Itu Masya Allah luar biasa. Lebih kuat kelihatannya Iya betul, lebih kuat. Kemudian dari sisi ya kalau orang Jawa bilang itu kemplenteng gitu loh. Melenteng Jadi itu gimana? kuat gitu, kayak dipegang padet, itu kayak berisi padet gitu ya. berisi. Iya, paham. Iya. Dan ini saya juga paling beda banget. Jadi biasanya ya di anak saya sih nggak tahu. Nggak tahu kalau anak lain. Nah, saya dari 2 anak Karena yang itu. dicek kan mesti anak sendiri. Iya.
Biasanya anak-anak itu kan di usia 3, 4, 5 bulan itu kan badannya gemuk gitu kan. Melar gitu. Ya kelihatan. Begitu dia mulai merangkak itu kan Nanti mulai bahasanya ngenteng-ngentengi gitu kan, mengecil itu. Itu di anak saya ini itu nggak mengalami gemuknya itu gitu loh. Biasa aja terus. Biasa aja. Padahal ASI apa ya normal semua Normal semua. ASI juga lancar semua. Lancar. Jadi apakah ini juga efek dari itu gitu kan? Pelahiran dan kemudian diterusin bedong ya. Iya. Itu selalu begitu. Baik. Pesannya apa ini Pak Iman buat teman-teman ini? Iya nih, terutama untuk bapak-bapak ya. Ya bapak dan mama juga ya. Karena saya juga beberapa kali mendampingi apa istilahnya secara daring gitu ya, konsultasi untuk Maryam. Ini memang dibutuhkan karena kita di atas kapal ini. Dibutuhkan apa Pak Iman? Dibutuhkan ini tadi dari kedua belah pihak, suami dan istri ini harus kuat dulu. Sama-sama yakin ya. Sama-sama yakin. Sama-sama yakin ini penting sekali. Karena beberapa kasus yang saya dampingi yaitu ketika salah satu lemah, biasanya ketika menghadapi sesuatu yang agak ini kan. Karena kan kita nggak tahu kan proses seperti itu kan ada yang muda, ada yang agak lama kan gitu. Nah, di situasi itu butuh kedua belah pihak ini harus kuat. Ini. Kemudian untuk bapak-bapak nih ya tunjukkan tanggung jawab antum-antum semua ini. Jangan cuma bisa berbuat ya kan. harus mempertanggungjawabkan ya. Itu. Ya, siap. Tapi ya kuncinya ini di bapak-bapak karena masalah di tulang rusuk itu kan ada di tulang punggung. Betul. Ya kan? Wah, keren. Gimana kalau tulang punggungnya nggak kuat, lebay dan tulang sebagainya? Rusuk pasti lemah juga. Tulang rusuk pasti lemah itu pasti. Ini kuncinya di bapak-bapak ini ya. Maka tidak ada alasan lain bapak-bapak harus belajar pas Maryam. Ya. Bagi yang ini pabrik lama sudah nggak bisa berproduksi ya bisa cari pabrik baru kan, kita masih punya slot gitu kan. Dan itu beneran ya Pak Iman, artinya istri pun juga merasakan lebih nyaman. Betul. Ya, nggak ada sakit ya? Nggak ada sakit. Ya pasca kelahiran pun udah langsung biasa. Iya, biasa aja. Bahkan suaminya pun langsung terapi lagi kan? Iya. Karena sudah diantri pasti. Jadi selesai sekitar jam 3 itu saya nerapi lagi. Luar biasa. Oke teman-teman, ini cerita luar biasa dari Kang Iman. Tentu kalau mau banyak sharing silakan bisa langsung berkunjung ke rumah beliau ya. Kalau mau silakan. Dan ini jadi bagian yang menarik karena Kang Iman selalu sering nyampaikan ke kita ketika bicara tentang Maryam. Beliau sering bilang bagi saya ini seperti melahirkan generasi 0,0 ya. Iya. Kalau Satari sering bilang ini penyakit itu bawa ke titik 0,0-nya, dengan pas Maryam itu ada ikhtiar kita melahirkan generasi-generasi yang lebih kuat fisiknya. Kalau kita inginkan generasi kita nanti lebih ini, maka ikhtiar pas Maryam ini akan jadi sesuatu yang lebih menarik lah. Dan sekali lagi ini solusi teman-teman insya Allah ya. Gitu ya Kang Iman. Betul. Mudah-mudahan banyak manfaat dari perbincangan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga menambah semangat bagi mama ya agar membuka kembali kerannya ya. Dan bapak-bapak juga semangat belajar agar kita praktekkan lah insyaallah. Dan targetnya Ustadz Haris itu kan sampai kalau dengan pas Maryam ini kan harapannya bisa ibu-ibu itu bisa mandiri di proses kelahirannya ya. Proses kelahirannya. Karena bapak-bapak nanti sedang berada di medan juang yang lain dan itu kan ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Iman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.